Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya. Kita awali dengan lorong kata mutiara. Lorong kata mutiara hari ini adalah apa yang kamu lakukan hari ini adalah cermin masa depanmu nanti. Masih bersama dengan Mr. Ek dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar, semoga bermanfaat. Untuk hari ini kita akan membahas komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring, disebut juga dengan komunikasi virtual atau online. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian dan jenis komunikasi, yang kedua menjelaskan pengertian komunikasi daring, yang ketiga mengidentifikasi fungsi dan jenis komunikasi daring, yang keempat mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan atau daring. Pengertian komunikasi menurut para ahli salah satunya adalah menurut Marsini, gue ngomong lo ngerti, lo ngomong gue ngerti, dimana komunikasi ini diartikan ketika seorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain memahami, dan orang lain menyampaikan sesuatu kepada seorang lain, dia juga memahami. Ini menurut Marsini. Yang kedua menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Jadi menurut Effendi, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian, proses penyampaian informasi dari seorang ke orang lain atau orang banyak menggunakan media atau alat ataupun tidak, dengan harapan nanti orang yang mendapatkan informasi tersebut dapat berubah atau ada dampaknya, ada efeknya. Sedangkan fungsi komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sebagai informasi, artinya komunikasi itu digunakan untuk memberikan informasi atau penyampaian informasi. Dari penyampaian informasi itu akan kita diperoleh data, dan data itu diambil untuk mengambil keputusan. Yang kedua, fungsinya sebagai kendali. Komunikasi ini bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenangan dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Jadi sebagai kendali ini untuk memberi batasan atau instruksi atau perintah-perintah tertentu, dan cenderungnya sebagai kendali atas hal sesuatu yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga sebagai motivasi. Ketika seseorang anak di kelas murung terus temannya mendekati dan mengadakan komunikasi memberikan semangat, maka ini fungsi komunikasi sebagai motivasi. Begitu juga dalam dunia usaha atau pekerjaan, ketika karyawan diberi semangat sehingga akan berpengaruh pada perbaikan kinerja, maka komunikasi yang dilakukan adalah sebagai motivasi. Yang keempat sebagai pengungkapan emosional. Jadi di sini ketika kita berkomunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan puas atau kecewa, dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Di manusia itu makhluk sosial, tentunya perlu adanya komunikasi. Itu mungkin akan merespon puas atau tidaknya terkait hal sesuatu. Nah, ini disebut dengan fungsi komunikasi sebagai pengungkapan emosional. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, mungkin dia akan tidak merasa tidak puas. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi 2 jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal atau kata-kata, di mana komunikasi ini menggunakan bahasa kata atau kata. Yang kedua komunikasi nirkata atau nonverbal atau tidak menggunakan kata. Komunikasi lisan dibagi menjadi 2. Yang pertama komunikasi berupa ucapan atau suara, ya, bentuknya suara. Yang kedua komunikasi dalam bentuk tulisan, bisa berupa surat atau buku. Ini juga termasuk komunikasi lisan atau kata. Dibagi menjadi 2, ucapan berupa ucapan maupun berupa tulisan. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi nirkata atau nonverbal, di mana komunikasi ini lebih luas lagi cakupannya. Yang pertama adalah komunikasi bahasa tubuh. Ketika kita melihat seseorang dengan gaya yang
tersentak misalkan, ini juga bahasa tubuh. Atau tangan kita garuk-garuk di kepala, juga menggunakan komunikasi gaya tubuh. Tangannya ke dagu, tanda pusing dan sebagainya. Yang dua, bahasa gerakan, yang ketiga, bahasa isyarat atau gerakan isyarat. Yang keempat adalah gambar atau simbol. Ini jenis komunikasi. Kita lanjutkan ke komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari komunikator atau pengirim informasi. Yang kedua, komunikan atau penerima informasi. Yang ketiga, informasi atau pesan yang disampaikan ya. Yang keempat, bisa juga berupa media. Ada 4 komponen ini: komunikator, komunikan, informasi atau pesan, dan media. Dari sini kita bisa menjelaskan tentang arah dari komunikasi. Arah komunikasi ini searah ya. Kalau suatu pesan disampaikan ke komunikan hanya satu arah, disebut komunikasi satu arah. Kalau kebalikannya, ada feedback dari komunikan, maka pesannya disebut dengan komunikasi dua arah. Setelah mempelajari definisi atau pengertian komunikasi, sekarang kita mempelajari pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Didefinisikan sebagai cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Jadi ini dilakukan tidak secara langsung, bisa dilakukan dengan jaringan internet, dengan bantuan internet, maka disebut dengan komunikasi dalam jaringan. Bisa disebut juga dengan kata lain, yaitu komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Awalnya komunikasi dalam jaringan itu kita tahu Alexander Graham Bell itu menciptakan telepon ya, menemukan telepon. Imigran dari Amerika, dari Skotlandia. Dia menggunakan telepon untuk berkomunikasi, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi analog. Selanjutnya di tahun 1969 dari kemiliteran Amerika menciptakan namanya ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, dari Departemen Pertahanan Amerika. Protokol yang ini digunakan untuk memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Jadi digunakan pada saat itu hanya untuk keperluan militer saja. Selanjutnya di tahun 1971 dikembangkan lagi, ada alamat emailnya dengan tambahan @ ya di surat alamat. Terus berikutnya di tahun 90-an itu mulai muncul World Wide Web atau WWW sebagai domain dari suatu alamat web. Terus di 2000-an kesini kita kenal berbagai macam platform untuk jejaring sosial, misalkan Facebook oleh Mark Zuckerberg, terus ada Twitter, ada Instagram. Ini berkembang secara pesat, digunakan untuk berkomunikasi. Apa keunggulan dari komunikasi daring? Yang jelas keunggulan dari komunikasi daring yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan syarat terkoneksi internet. Syaratnya adalah terkoneksi internet. Jadi bisa dilakukan kapan saja, syaratnya terkoneksi internet. Bisa di pantai, bisa di rumah, bisa di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mengoptimalkan apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, efisien biaya dan efisien waktu. Jelas ya, ketika kita komunikasi langsung, kita mungkin membutuhkan waktu untuk bertemu dan juga kendaraan untuk sampai pada tempat yang kita inginkan atau yang tempat disepakati. Yang ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lain. Bisa kita mengirimkan dokumen-dokumen yang lain, bisa mengirimkan lampiran, proposal dan sebagainya. Ini terintegrasi dengan layanan TIK yang lain. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi dan meningkatkan partisipasi. Jadi ketika komunikasi bisa mudah dilakukan, tentunya akan lebih banyak berinteraksi. Nah, banyaknya interaksi ini, komunikasi yang terbentuk itu akan meningkatkan intensitas.
meningkatkan partisipasi. Kalau ketemu langsung mungkin bertanya malu, tetapi ketika tidak bertemu langsung mungkin pertanyaan itu akan mengalir. Itu keunggulan dari komunikasi daring. Selain keunggulan, tentu saja ada kekurangannya atau kelemahannya. Kelemahan yang pertama dengan komunikasi daring itu tidak mewakili emosi pengguna. Nah, kita tidak bisa melihat raut mukanya, apakah dia sedang marah atau tidak. Itu kalau dalam daring itu sulit kita deteksi. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus, perlu komputer, perlu audio, perlu hardware dan software ya tentunya ya. Yang ketiga, terkadang kalau komunikasi dalam jaringan itu kalau kita buka internet itu nanti akan banyak informasi yang ada di sana, dan kadang-kadang lupa inginnya berkomunikasi, ingin belajar misalkan, tapi pada kenyataannya malah yang dibuka media-media lain seperti media sosial atau lainnya. Yang keempat, kelemahannya adalah menyita konsentrasi karena banyaknya informasi yang ada. Kadang-kadang waktunya juga tidak tepat, waktunya tidak sesuai. Ini bahkan bisa untuk membahayakan orang lain. Itu beberapa kelemahan komunikasi daring. Tentunya masih banyak lagi kelemahan yang lain, Anda bisa menggali lebih dalam. Terus jenis komunikasi daring. Kalau jenis komunikasi ada dua ya, lisan dan non lisan. Sekarang kalau yang komunikasi daring dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak, di mana komunikasi ini menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak. Kata kuncinya adalah serempak atau waktunya nyata, real time. Contohnya bisa tag chat, bisa juga video chat yang disediakan oleh platform media sosial saat ini. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Ini komunikasi yang tidak serempak ya, tidak serempak. Artinya komunikasi itu dibangun secara tidak langsung atau tertunda. Si A mengirimkan suatu pesan, nanti diterima oleh si B entah kapan, tetapi sampai. Maka komunikasi ini disebut dengan komunikasi daring atau asinkron. Contohnya email, ada forum, ada rekaman simulasi visual, membaca e-book atau membaca web. Ini termasuk komunikasi daring. Kalau membaca web mungkin komunikasi satu arah ya, tergantung dengan apa yang kita lakukan, itu nanti jenisnya. Lalu bagaimana agar komunikasi daring itu bisa terlaksana? Tentunya perlu komponen pendukung dalam komunikasi daring. Yang pertama, komponennya adalah hardware, seperti komputer, layar, monitor, headset, mikrofon, atau perangkat yang lainnya. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Tentunya aplikasi yang dibutuhkan ketika menggunakan Skippy ya kita harus menginstalnya atau menggunakan yang lain. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal. Nah, inilah komponen yang sangat berpengaruh terhadap baik buruknya komunikasi dalam jaringan, tergantung dari pelakunya atau manusianya itu sendiri. Itu komponen pendukung dari komunikasi daring. Oke, dari tadi yang dipaparkan tentu ada beberapa yang bisa kita dapatkan dengan merenungkan kembali jawaban dari pertanyaan ini. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Yang ketiga, apakah kelebihan dari komunikasi daring bisa dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan komponen apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring. Demikian, terima kasih atas waktu menontonnya, semoga bermanfaat.